Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini banyak orang mereka mengeluh karena keadaan yang sukar. Tapi kita bersyukur ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Dan tangan kanan itu dikatakan sebagai tangan kanan yang membawa kemenangan. Dan itu dibuat satu pujian yang mengatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang yang namanya kemenangan, tentu semua orang ingin mengalami yang namanya menang. Tapi ada hal yang lucu bahwa banyak orang ingin menang tapi tidak mau berperang. Mereka ingin menang tapi tidak mau berusaha. Ya inilah sesuatu yang lucu. Tidak mungkin kemenangan tanpa peperangan, tidak mungkin kemenangan tanpa perjuangan. Semua kemenangan yang diraih adalah hasil dari satu perjuangan. Semua kemenangan yang diraih adalah hasil dari satu peperangan. Nah, kalau seseorang dia tidak mau berjuang, bagaimana dia bisa mengalami kemenangan? Kalau boleh dikata, kemenangan itu akan muncul ketika seseorang dia terus bertahan dalam perjuangannya. Kalau orang tidak mau berjuang, ya tidak mau berusaha, ya tentunya tidak akan bisa mengalami kemenangan. Dari mana kemenangan itu? Sebab kemenangan itu bukan sesuatu yang instan datang dengan sendirinya, tapi kemenangan itu harus diraih. Kemenangan itu harus diperjuangkan, kemenangan itu harus bahkan melalui yang namanya pengorbanan. Orang yang malas tidak mungkin dia menang. Orang yang tidak mau berjerih lelah tidak mungkin dia mengalami kemenangan. Nah, kalau tidak mengalami kemenangan, ya sebaliknya dia kalah, dia ditawan. Orang yang tidak mau berjuang, maka dia hanya melihat keberhasilan orang lain, kemudian curiga, kemudian bisa jadi menimbulkan atau memunculkan berita-berita yang tidak baik. Wah, si A itu berhasil, mungkin si A itu punya pesugihan, si A itu korupsi dan sebagainya. Padahal belum tentu. Karena kalau orang mau berjuang, Tuhan itu pasti akan membuka jalan. Jerih lelah itu akan diperhitungkan. Nah, orang kalau tidak mau berjuang, tidak mau berjerih lelah, ya ia tidak akan mengalami perubahan hidup. Orang itu akan mengalami yang namanya stagnasi dalam hidupnya. Bahkan akan cenderung menurun kualitasnya. Orang yang malas lama-kelamaan akan semakin menurun. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau anaknya, yaitu kita orang percaya itu malas. Bahkan kita mengatakan jikalau orang tidak mau bekerja, jikalau orang itu malas, janganlah ia makan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam masa sulit karena pandemi ini, anak Tuhan tidak boleh malas dan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain atau mungkin bantuan dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk misalkan BLT, IUKM, juga UMKM dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang pemerintah lakukan untuk menstimulus yang dalam bentuk bantuan diberikan kepada rakyat. Nah, Tuhan tidak ingin anaknya ini dalam masa yang sulit seperti ini hanya mengharapkan bantuan, nanti sekian bulan akan muncul bantuan lagi, nanti nunggu bantuan orang lain. Tuhan mau kita ini aktif bergerak. Pemerintah memberikan bantuan pun sebenarnya menstimulus, mendorong untuk rakyat ini kemudian bergerak dalam usaha kecil menengah supaya perekonomian ini tidak stagnan, tidak
menurun, tidak mundur. Uang harus berjalan. Kalau uang itu tidak bergerak, maka bisa terjadi resesi. Itulah sebabnya pemerintah ini memberi bantuan kepada rakyat supaya uang itu mengalir, dan kalau uang itu mengalir maka perekonomian mengalir. Kalau perekonomian mengalir maka akan bisa bertumbuh ekonominya. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh hanya mengharapkan nanti ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari orang lain. Kita ini anak Allah. Sebagai anak Allah, kita ini dikatakan kita berhak mewarisi janji Allah. Karena kita adalah anak Allah, maka kita harus punya mentalitas sebagai anak Allah. Kita adalah warga kerajaan surga, maka kita harus punya mentalitas warga kerajaan surga. Kita adalah anak Tuhan. Kita juga harus seperti Tuhan yang berani menghadapi tantangan. Mentalitas seperti ini harus kita punya. Tuhan tidak lari dari tantangan ketika menghadapi salib. Tuhan tidak menggerutu, Tuhan tidak bersungut-sungut. Namun Tuhan dengan berani menghadapi salib walaupun sangat berat penderitaan yang harus dialami. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan mentalitas yang seperti ini yang harus kita punya. Kenapa? Karena kita dikatakan dilahirkan dari air dan roh dalam kitab Yohanes pasal 3. Karena kita dilahirkan dari air dan roh, maka mentalitas roh itu harus ada dalam diri kita. Sama seperti Tuhan, berani menghadapi, berani bertindak, tidak lari dari salib, tapi berani menghadapi tantangan itu. Kita adalah anak Allah, kita adalah manusia roh. Kita dikatakan the man of God. Maka sangat lucu kalau namanya the man of God, tapi hidup dalam kekhawatiran dan kemalasan. Kalau kita ini the man of God, tapi kehidupan kita hanya mengharapkan bantuan dari orang lain, bantuan dari pemerintah, itu sangat lucu. Maka sebagai anak Allah, mari kita bergerak, dan kita harus mengerti itulah jati diri kita sebagai anak Allah. Punya mentalitas petarung, artinya berani menghadapi, tidak lari dari kenyataan, tidak takut maju. Karena kita tahu kita bersama dengan Bapa kita, Tuhan kita. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan sehingga kita tidak takut dalam masa yang sulit seperti ini. Kita akan terus maju. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 16. Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Alkitab mengatakan bukan hanya sekali bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Kita sudah sering mendengar dan menjadi satu pujian bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu ku percaya. Jadi katakan demikian dalam pujian itu. Jadi jelas bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Berarti kita menjadi kuat karena ada Tuhan. Dan karena ada Tuhan, maka kekuatan kita ini bukan kekuatan yang biasa, tapi kekuatan yang supranatural, kekuatan ilahi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan itu berbicara tentang kesanggupan dan kemampuan.
Kalau Tuhan dikatakan kekuatan kita, berarti Tuhan itu sanggup dan mampu untuk menolong kita. Dan bahkan lebih lagi bahwa Tuhan itu memberikan kesanggupan itu di dalam hidup kita. Karena Tuhan memberikan kesanggupannya di dalam hidup kita, maka itu memungkinkan kita untuk mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang muncul. Itulah yang menjadi dasar bahwa kita yakin kita mampu karena ada kemampuan ilahi, ada kekuatan ilahi yang ada di dalam kita. Kekuatan kita bukan dari diri kita, tapi kekuatan kita adalah dari Tuhan. Itulah kekuatan ilahi, ada kesanggupan ilahi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan yang Paulus terima itu bukan dari dirinya, bukan dari pengetahuannya, tapi dari Tuhan yang ia sembah. Makanya Rasul Paulus berkata, aku sanggup, aku cakap menanggung segalanya. Tapi bukan karena Paulus kuat, tapi karena Kristus yang memberi kekuatan. Hal yang sama ketika hari-hari ini keadaan dunia sedang mengalami masa resesi, masa sulit. Kita percaya sebagai anak Tuhan, kita punya kekuatan. Kekuatan itu bicara tentang kesanggupan, kemampuan. Di tengah masa yang sulit, kita anak Tuhan diberi kemampuan dan kesanggupan untuk terus bergerak. Tapi kekuatan itu bukan datang dari kita, dan kekuatan itu karena Tuhan memberikan di dalam kita. Sama seperti Rasul Paulus, aku cakap, aku mampu menanggung dan melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kita akan melihat kata kuat di sini. Kata kuat, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata os. Itu punya makna yang luas. Kata os itu yang pertama berarti atau dapat diartikan sebagai security. Nah, kalau kita ngomong security, biasanya pertama kita akan punya gambaran seseorang yang ada mungkin di perusahaan, di pabrik, atau di dalam instansi pemerintah. Nah, seorang security yang ditempatkan misalkan di satu bank dengan pakaian yang khusus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang security itu bertugas untuk menjaga keamanan. Tapi seorang security, dia tugasnya bukan hanya menjaga keamanan. Pertama-tama memang keamanan itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi juga seorang security itu dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Seorang security, dia akan menyeleksi tamu. Kalau memang itu tidak berkepentingan, security itu bisa menolak tamu itu. Security juga bisa membantu seseorang yang perlu dibantu. Sebagai contoh, security di bank. Seorang security di bank itu dia dapat membantu seorang nasabah yang mengalami kesulitan. Kita misalkan di satu bank pemerintah atau bank swasta, di situ ada seorang security, dan ketika kita kesulitan, kita tidak tahu, kita bisa bertanya pada security ini, dan dia bisa membantu. Misalkan kita mau mentransfer via ATM, oh bagaimana caranya transfer melalui ATM? Mungkin kita tidak tahu. Nah, di situ security itu bisa memandu, bisa menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, OS bermakna security, berarti Tuhan itu selain melindungi kita, Tuhan juga menolong kita di dalam menentukan langkah kita agar tepat. Sama seperti security di bank, dia memandu supaya tepat apa yang dikerjakan. Tuhan itu melalui rohnya dapat memandu kita. Di dalam masa yang sukar ini Tuhan memandu kita, mengarahkan kita pada langkah yang tepat. Sehingga kita tidak salah di dalam perhitungan, tidak salah dalam jalan. Jadi seperti yang Tuhan janjikan ketika Tuhan berjanji akan memberikan roh penghibur. Dikatakan roh itu akan menuntun kita
ke dalam kebenaran. Hari ini dalam masa-masa yang sulit seperti ini, orang bisa berbuat nekat. Mereka bisa melakukan dengan segala tindakan. Ada seseorang bercerita, dia mau kulaan ke pasar dan tahu-tahu dicablek seseorang dan dia bisa membeli hanya murah, tapi dicablek itu dia berikan uangnya semuanya, hampir 2 juta. Begitu sampai di rumah bingung, loh kemana uang saya tadi? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan itu bisa memandu kita, sehingga sekalipun orang itu mencablek atau mungkin dengan trik yang lain, kita tidak akan terpengaruh. Beruntungnya keluarga dari orang ini tahu, saudara, di sana, oh itu orang ini diparani, saudara, akhirnya. Dan diparani makanya dikembalikan karena ada keluarga yang tahu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan itu akan menjadi security kita, melindungi kita. Satu pengalaman dari ibu saya ketika ke pasar, ada orang ngajak ngomong sambil nyablei terus, dan kemudian ibu saya menoleh dan berkata, dibilangi, kowe iki jek enom, golek duit mbok sing bener. Orang itu kaget terus pergi. Ternyata cabreannya nggak mempan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi pelindungnya. Os, security. Os juga bermakna pengayom. Tuhan itu pengayom kita. Tuhan itu melindungi kita, memberi pertolongan dan juga memberi rasa tenang. Itu pengayom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang itu pasti membutuhkan yang namanya rasa aman dan tentram. Tapi sayangnya bahwa rasa aman dan tentram itu tidak ada di dalam dunia. Semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab mengatakan terjadi yang namanya gempa bumi, perang dan sebagainya. Hampir setiap hari sebenarnya terjadi yang namanya pergolakan di belahan bumi ini. Cuman kita tidak tahu. Di satu negara pagi ini saya sambil melihat televisi persiapan diri, itu terjadi baku tembak. Berarti itu perang. Satu perbatasan di daerah India, Pakistan. Baku tembak. Ada sipil yang tewas. Ada pemberontak yang tewas dan tentara pemerintah yang terluka. Dikatakan demikian dalam berita. Nah, kalau terjadi baku tembak, saudara dikasih Tuhan, maka itu merupakan satu situasi yang tidak aman. Dan kalau tidak aman, pasti tidak tentram dan tidak nyaman. Dunia tidak bisa memberikan yang namanya rasa aman, tentram, dan nyaman. Tapi di dunia ini penuh dengan air mata, kesedihan, kejahatan, dan keadilan. Kebutuhan akan rasa aman dan tentram tidak dapat dipenuhi oleh dunia. Walaupun dengan berbagai macam yang ada di dunia, kesenangan hidup, harta, tahta, tigata, atau mungkin sekarang ini orang pergi ke tempat-tempat yang disebut instagenik, tempat-tempat yang bisa untuk wisata, untuk berfoto, swafoto katanya. Dan kalau di situ nanti kemudian diupload, entah itu di Facebook, di Instagram, atau di status WhatsApp. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun tempat itu indah, itu tidak bisa memberi yang namanya rasa aman, tentram. Tenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Pemazmur berkata dengan jelas, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku.
Itulah sebabnya pemazmur berkata bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Karena dia mengerti bahwa di dalam Tuhan ada keamanan, ada rasa aman, rasa tentram dan nyaman. Sehingga dalam kondisi yang demikian dia berkata, aku bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama hidup. Pemazmur dapat memuji Tuhan karena dia tahu bahwa pengayomannya itu adalah Tuhan, walaupun dunia sedang kacau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah masa krisis dan bahaya virus, mari kita semakin mendekat pada Tuhan, karena di situ, di dalam Tuhan ada yang namanya pengayoman. Kita menghadapi bahaya yang tidak kelihatan, yang sangat kecil, tidak bisa terlihat dengan mata, dan bahaya itu ada di mana-mana. Berita-berita tentang yang namanya virus corona itu seringkali justru membuat orang takut. Oh, di sana ada yang positif satu keluarga, ada klaster sana, ada klaster sini dan sebagainya. Orang bisa takut. Padahal sebenarnya kita men-share berita-berita seperti itu malah lebih banyak negatifnya. Kenapa? Orang yang membaca jadi takut, jadi khawatir. Dan khawatir takut itu salah satu faktor yang dapat menurunkan imunitas. Maka seringkali kita mendengar hamba Tuhan berkata, udah, kita tidak usah banyak ngomong tentang virus, tapi mari kita ngomong tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekuatan kita. Dan di dalam Tuhan ketika kita bersekutu dengan Tuhan ada sukacita. Nah, sukacita itu Alkitab katakan gembiraan adalah hati yang obat. Obat yang bukan hanya obat biasa, tapi obat yang manjur. Maka lebih baik kita katakan tentang kebenaran firman Tuhan yang membuat kita kuat, yang akan meningkatkan imunitas kita. Kenapa? Ketika kita memperkatakan firman, maka itu akan membuat semangat kita naik, semangat adrenalin kita naik dalam arti positif. Dan itu akan membuat imunitas kita meningkat. Ketenangan itu ada di dalam Tuhan. Nah, ketika orang bisa mengalami rasanya pengayoman, tenang, imunitasnya akan naik. Maka mari kita perkatakan tentang janji Tuhan. Kita perkatakan tentang firman Tuhan. Itu akan meningkatkan imunitas. Bukan sebaliknya men-sharekan tentang keadaan karena virus. Memang virus berbahaya, betul. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa lebih dari virus tadi. Maka mari kita perkatakan tentang janji Tuhan. Justru itu akan menguatkan kita, tapi juga menguatkan yang lain. Imun kita akan meningkat. Tuhan adalah os kita, pengayom kita. Nah, pemazmur juga mengatakan tangan Tuhan itu melakukan keperkasaan. Dikatakan terdengar sorak-sorai di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di dalam terjemahan sehari-hari dijelaskan itu sorak kemenangan. Sorak-sorai di kemah orang benar itu dikatakan sorak kemenangan di kemah orang-orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun dalam masa yang sukar dan penuh bahaya, tapi Tuhan menjamin bahwa ada kemenangan bagi orang benar. Nah, orang benar itu yang bagaimana? Kata benar di sini ditulis dengan kata sadik, yaitu bermakna orang yang hidupnya menuruti hukum. Nah, dari kata sadik ini muncul satu kata saduki. Itu adalah satu mazhab atau kelompok orang pada zaman perjanjian baru, pada masa pelayanan Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang menuruti kebenaran hukum Taurat. Mereka hampir mirip dengan orang-orang Farisi, cuma perbedaannya orang Farisi mereka meyakini adanya kebangkitan orang mati, sedangkan orang Saduki mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Tapi orang-orang Saduki dan orang Farisi mereka mentaati dan menganut hukum Taurat sebagai pusatnya. Walaupun dalam prakteknya
mereka kemudian menjabarkan lagi hukum Taurat itu, misalkan ingat dan kuduskan hari Sabat. Maka mereka kemudian membuat satu peraturan, salah satunya yang disebut seperjalanan Sabat. Nah, mungkin kita bingung ketika kita mengatakan maka Tuhan Yesus berjalan ke sampai seperjalanan Sabat. Kan kita nggak ngerti berapa jauh itu. Seperjalanan Sabat itu kira-kira 1 kilometer. Di Israel itu akan ada namanya tali-tali Sabat di atas, dipatok di tiang-tiang, disebut tiang Sabat. Itu batas perjalanan. Nah, orang-orang Saduki dan orang Farisi mereka mentaati ini. Tapi mereka kemudian menerjemahkan lebih lagi sehingga banyak yang menyimpang dari nilai atau hakikat dari hukum Taurat tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadik artinya hukum. Orang benar adalah orang yang taat pada hukum. Yang pertama jelas itu adalah hukum Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Bagian kita adalah menuruti firman-Nya. Jadi orang tidak mungkin dapat menjadi orang benar kalau dia tidak menuruti hukum Tuhan. Orang tidak mungkin dapat menjadi orang benar kalau dia tidak mentaati firman Tuhan. Itu jelas tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah. Karena apa? Karena firman Tuhan itu kebenaran. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau orang ingin menjadi benar dan hidup dalam kebenaran, ya mau tidak mau maka dia harus hidup di dalam firman Tuhan. Artinya mentaati firman Tuhan. Sadik, benar, itu firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang tidak mungkin dapat menjadi orang benar kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena satu-satunya jalan di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Dan satu-satunya kebenaran di dunia ini hanyalah Tuhan Yesus. Lalu apa hubungannya dengan firman? Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kitab Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 mengatakan firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Kristus. Dan kalau Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran, dan Tuhan berkata, firman-Mu adalah kebenaran, itu sehakikat. Orang tidak mungkin dapat menjadi orang benar kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam firman-Nya. Nah, sadik yang kedua juga punya makna hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau hukum negara. Kalau seseorang mengatakan dia menuruti hukum, maka selain menuruti hukum Tuhan, maka dia juga akan taat pada hukum yang dibuat oleh negaranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang mengaku orang benar, orang saleh. Tapi sisi yang lain dia tidak mentaati aturan hukum yang dibuat oleh negara. Misalkan negara sudah membuat undang-undang, dan undang-undang itu cukup banyak. Undang-undang lalu lintas, undang-undang pertanahan, undang-undang soal politik, tata negara, dan masih banyak lagi. Misalkan undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu ada satu aturan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 diwajibkan untuk memakai helm dan memiliki surat izin mengendara. Ada orang dia mengaku orang orang benar, orang saleh, tapi lalu lintas, aturan lalu lintas diterjang. Ada lagi orang mengatakan dia orang saleh, tapi undang-undang IT, informasi dan teknologi, dilanggar. Ngakunya saleh. Nah, dalam pandangan Alkitab, orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan benar, sebab dia sebenarnya melawan Tuhan. Sebab pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah,
Ketika kita hidup di satu negara dan Tuhan sudah membentuk negara, pemerintah yang ditetapkan Tuhan, maka kewajiban kita adalah tunduk dan nurut aturan yang dibuat oleh negara, baik soal informasi teknologi, penggunaan HP, laptop, komputer, dalam sosial media, itu ada undang-undangnya. Maka kalau orang dia misalkan menjelek-jelekan pemerintah ataupun satu tokoh, itu bisa dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bisa bahkan kena yang namanya pasal makar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah anak Tuhan dan Tuhan kita kebenaran yang sejati. Maka mari kita tunjukkan sebagai orang yang benar, hidup menurut Tuhan, firman-Nya, tapi juga dalam ketaatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang yang berlaku. Itu yang Tuhan inginkan. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang harus tunduk pada otoritas, yaitu pemerintah yang di atasnya. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran, dikatakan Tuhan itu akan melakukan yang namanya keperkasaan. Kata perkasa dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata kail. Kata kail ini diartikan pertama-tama itu power atau kekuatan. Ada kekuatan Tuhan yang luar biasa, tapi juga kail itu punya makna tentara. Nah, artinya jikalau Tuhan melakukan keperkasaan, itu sama seperti seorang pasukan, satu pasukan yang baru pulang dari medan perang, satu pasukan yang baru pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan yang besar. Tentara ketika berperang mereka melintasi banyak rintangan, mereka mempertaruhkan nyawa, mereka mengalahkan lawan. Nah, Tuhan kita juga seperti itu. Tuhan kita bahkan menyerahkan nyawanya, mati, tapi Tuhan menang, dia bangkit hari ketiga dan ada kemenangan besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini dunia sedang menghadapi masa-masa yang sulit, mari kita percaya bahwa sebenarnya kita sedang dibawa Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menjadi orang benar, karena kemenangan itu ada di dalam kemah orang-orang benar. Nah, pemazmur juga mengatakan bahwa kita akan ditinggikan. Tuhan berkuasa meninggikan. Tentu tidak sembarang orang yang akan ditinggikan. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa itu dikerjakan Tuhan bagi orang benar. Nah, dalam versi The Message itu ditulis bahwa tangan Tuhan bangkit dalam kemenangan bagi orang benar. Orang benar akan dibawa Tuhan dalam kebangkitan yang besar untuk mengalami kemenangan besar. Kalau hari-hari ini dunia sedang dalam masa yang sulit, masa yang sukar karena pandemi yang sedang terjadi, banyak orang mengalami kesusahan, rasa tidak aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di daerah ibu saya marak pencurian. Yang dicuri apa? Pot sak bungane. Orang taruh potnya di luar, tahu-tahu hilang. Kenapa? Hari-hari ini orang pada seperti beberapa tahun yang lalu, dalam tanda kutip kalau boleh saya katakan, sedang muncul fenomena bunga lagi. Ada yang harganya, waktu saya ke pasar Nongko beli bunga, tapi bukan bunga-bunga yang mahal, bunga yang biasa gitu. Ada satu bunga nggak ada bunganya, cuma daunnya aja, 4 biji, saudara. Itu ditanya sama orang yang jual, "Bu, niki regane pinten?" Harganya, "Oh, niki 1 juta doh." 1 daun berarti 250.000. Mati. Kemudian ada satu di sebelahnya, daunnya cuma 1. Istri saya ganti tanya, "Bu, lha niki pinten?" "Oh, niku gang salah 100. 1 biji daun harganya 500.000, setengah juta. Terus kemudian istri saya bilang, "Wah, kok nek mati nangis malahan." Dunia khususnya di bangsa kita sedang fenomena bunga.
Tapi ada orang kemudian cari jalan pintas. Bunga tetangga atau bunga orang lain ada ditaruh di tempat, di rumah, di pekarangan rumah, hilang. Nah, ada 3 orang di daerah ibu saya itu kehilangan bunga. Nah, sebenarnya kasih Tuhan, dunia sedang tidak aman. Negara-negara besar bahkan mengalami resesi, perekonomian goyah. Tapi mari kita sebagai orang benar, anak Tuhan, kita sedang dibawa Tuhan dalam kemenangan yang besar. Bahkan tangan Tuhan membawa kita naik, meninggikan di atas yang lain. Maka mari kita tidak takut. Kita terus berusaha, terus maju, tunjukkan kuasa Tuhan. Karena ini waktunya kita bertindak untuk menjadi yang namanya penolong bagi yang lain. Ini waktunya gereja bertindak menunjukkan bahwa gereja akan menjadi penolong bagi bangsa, bagi orang lain, bagi dunia. Mari kita kerjakan panggilan kita supaya melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan. Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.